Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Alfan Raif Al-Muafi, Indah Novitasari, dan saya Arfi Muhammad Maulana akan mempresentasikan tentang instrumen investasi saham, reksadana, dan sukuk. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menyampaikan slide mengenai cara investasi di saham, reksadana, dan sukuk. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, saya akan menjelaskan pengertian singkat dari saham, reksadana, dan sukuk itu sendiri. Untuk saham, saham adalah surat tanda kepemilikan modal sebuah perusahaan. Saham dapat dibeli di pasar modal dengan memiliki saham modal. Dengan memiliki saham pada sebuah perusahaan, maka kita memiliki klaim beberapa persen dari aset perusahaan tersebut. Sedangkan untuk reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang terakhir adalah suku. Suku adalah produk investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Dengan demikian, sukuk tabungan termasuk instrumen investasi yang aman secara hukum agama, karena bersertifikat halal MUI dan aman secara hukum negara karena dijamin oleh undang-undang. Selanjutnya kita akan masuk ke cara investasinya. Cara investasi saham. Yang pertama harus kita lakukan adalah pilihlah perusahaan sekuritas. Setelah itu, membuka rekening efek dan rekening dana nasabah di perusahaan sekuritas pilihan kita. Siapkan dokumen sesuai persyaratan. Biasanya kita disuruh menyiapkan KTP, NPWP, fotokopi buku tabungan, dan materai. Setelah kita selesai mendaftar, maka kita harus menyetorkan dana ke rekening nasabah. Dana ini nantinya akan digunakan untuk membeli saham. Untuk mempermudahkan kita dalam melakukan jual beli saham, kita sebaiknya mengunduh aplikasi untuk beli saham di komputer atau HP yang tersedia di internet. Transaksi saham dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat dan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan untuk sesi kedua akan dibuka pada jam 1 siang sampai jam 4 sore. Dengan jumlah minimum yang dapat kita beli adalah sebanyak 1 lot atau 100 lembar. Setelah itu cara investasi di reksadana. Pilih platform penyedia layanan reksadana. Ya, kita bisa memilihnya seperti Bareksa atau yang lain-lain yang ada tersedia banyak di internet. Siapkan dokumen untuk membuka reksadana. Untuk Bareksa sendiri kita bisa menyiapkan KTP atas password dan buku tabungan. Pahami juga jenis-jenis reksadana yang ingin kita beli, seperti reksadana pasar uang, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Setelah kita memilih salah satu jenis reksadana yang ingin kita beli, maka setelah itu ingin kita beli, ya kita tinggal membeli reksadana tersebut yang setelah kita pilih tadi. Selanjutnya adalah cara investasi di suku. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuka rekening dana bank umum dan rekening surat berharga di salah satu badan penyedia suku, seperti BRI Syariah, Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, dan lain-lain. Menyediakan sejumlah dana untuk melakukan pembelian suku. Setelah kita menyiapkan dana, ya seperti biasa kita siapkan dokumen sesuai persyaratan, seperti form pemesanan, fotokopi KTP, dan bukti store.
Dan setelah kita melakukan mendaftarkan diri, dan kita tinggal membeli suku yang kita inginkan. Setelah itu, yang perlu kita lakukan adalah menunggu penjatahan dan settlement yang akan diumumkan beberapa bulan ke depannya. Selanjutnya yaitu produk investasi di saham, reksadana, dan suku. Selanjutnya yaitu contoh produk investasi saham. Yang pertama yaitu indeks saham syariah atau ISSI. ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BI dan masuk ke dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Artinya BI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI. Metode perhitungan ISSI mengikuti metode perhitungan indeks saham BI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan ISSI. Adapun contoh saham-saham konstituen indeks ISSI adalah ASSI yaitu Astra International Tbk, BMRI Bank Mandiri Persero Tbk, dan INDF Indofood Sukses Makmur. Contoh produk investasi saham yang kedua yaitu ada Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen CII adalah terdiri dari 30 saham syariah yang paling likuid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sama seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi konstituen CII dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review DES oleh OJK. Adapun saham CII yang telah diterbitkan Bursa Efek Indonesia berdasarkan daftar efek syariah yaitu seperti GGRM yaitu Gudang Garam Tbk, JSMR Jasa Marga Persero Tbk, dan KLPF Kalbe Pharma Tbk. Contoh produk investasi saham yang ketiga yaitu dalam Jakarta Islamic Index 70. Konstituen CII 70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BI. Sama seperti SSI, review saham syariah menjadi konstituen CI dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. BI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen CI 70. Adapun contoh saham di CI 70 yaitu seperti SMGR itu Semen Indonesia Tbk, TLKM Telkom Indonesia Tbk, dan UNVR Unilever Indonesia Tbk. Contoh produk investasi yang kedua yaitu contoh produk investasi reksadana. Yang pertama yaitu ada reksadana saham. Ini adalah reksadana yang menunjukkan hasil keuntungannya paling tinggi di antara yang lain. Tapi ini juga yang risikonya paling besar. Dalam reksadana jenis ini, manajer investasi menempatkan dana investor ke instrumen saham. Tujuannya adalah memberikan tingkat keuntungan yang menarik dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pasar modal Indonesia. Risiko reksadana ini paling tinggi karena fluktuasi harga saham yang tajam. Jelas bukan investasi yang paling aman dalam jangka pendek. Oleh sebab itu, reksadana saham sebaiknya untuk investasi yang jangka panjang di atas 5 tahun. Contoh produk reksadana saham yang berkinerja tertinggi periode 5 tahun terakhir yaitu seperti Sukorinvest Equity Fund, Sukorinvest Syariah Equity Fund, dan HPAM Ultima Equitas 1. Contoh produk investasi saham yang kedua yaitu contoh produk investasi reksadana yang kedua yaitu ada reksadana campuran. Reksadana ini menawarkan kombinasi investasi dalam berbagai instrumen. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dengan investasi pada saham, obligasi, dan pasar uang. Tapi keuntungan reksadana campuran tidak setinggi reksadana saham. Ini karena resikonya lebih rendah dibandingkan reksadana saham. Keunggulan reksadana ini adalah komposisi portofolio bisa lebih fleksibel. Manajer investasi bisa meracik instrumennya dengan berbagai instrumen. Contoh produk reksadana campuran yang berkinerja tertinggi periode 5 tahun terakhir yaitu seperti Sinhan Balance Fund, Star Balance, dan Scorder Dana Kombinasi. Contoh produk investasi reksadana ketiga yaitu reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal. Kinerja reksadana pendapatan tetap didorong oleh perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia. Penurunan BI rate akan mendorong kenaikan harga obligasi yang merupakan instrumen penempatan dana reksadana ini. Naiknya harga obligasi meningkatkan nilai reksadana pendapatan tetap.
Contoh produk reksadana pendapatan tetap berkinerja tertinggi periode 5 tahun terakhir yaitu ada Principal Prime Income Fund, SAM Sukuk Syariah Berkembang, dan dana obligasi stabil. Reksadana yang keempat yaitu reksadana pasar uang. Ini adalah jenis investasi reksadana yang paling aman, resikonya paling kecil. Reksadana pasar uang bertujuan memberikan keuntungan yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang, serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif. Dan juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat. Reksadana ini melakukan investasi 100% pada instrumen pasar uang. Boleh dibilang, jenis investasi reksadana pasar uang adalah investasi jangka pendek paling menguntungkan dan investasi paling aman dibandingkan jenis investasi reksadana lainnya. Contoh produk investasi reksadana pasar uang berkinerja tertinggi periode 5 tahun seperti Maybank Dana Pasar Uang, BNI AM Dana Likuid, dan Bank Mega Dana Kas. Selanjutnya yaitu contoh produk investasi sukuk. Sukuk ialah efek syariah berdasarkan sekuritisasi aset dan termasuk dalam efek pendapatan tetap. Penerbitan, penggunaan, dan pengunduran diri syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, terdiri dari sukuk negara dan sukuk korporasi. Bicara soal jenis sukuk, terdapat banyak jenis sukuk berdasarkan kategorinya, namun yang umum dikenal adalah sukuk yang berdasarkan pada penerbitnya. Setidaknya ada dua jenis sukuk berdasarkan penerbitnya, yaitu yang pertama adalah sukuk korporasi. Sukuk korporasi adalah sukuk yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Mereka yang menerbitkan sukuk bermaksud untuk mendapatkan tambahan dana untuk menjalankan perusahaannya selain dari dana internal ataupun dari pinjaman perbankan. Beberapa korporasi yang menerbitkan sukuk khususnya pada tahun 2019 di antaranya seperti PT Adira Dinamika Multifinance yang menerbitkan 3 seri sukuk dengan nilai 312 miliar rupiah. Kemudian ada PT Excel Aksiata Tbk menerbitkan sebanyak 5 seri dengan nilai 260 miliar rupiah. Selanjutnya seperti PT PLN Persero sebanyak 6 seri dengan total nilai 863 miliar rupiah. Lalu ada PT Indosat Tbk sebagai pelopor penerbitan sukuk korporasi pada tahun 2019 juga menerbitkan sukuk sebanyak 5 seri dengan nilai 500 miliar rupiah. Sukuk yang kedua adalah sukuk pemerintah. Adapun sukuk pemerintah adalah sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai media untuk menjaring dana dari masyarakat yang umumnya diperuntukkan untuk mengelola kegiatan usaha pemerintah. Sukuk pemerintah sendiri terbagi menjadi dua jenis, diantaranya sukuk retail dan sukuk tabungan. Yang pertama adalah sukuk retail. Sukuk retail adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia sebagai instrumen investasi yang aman, mudah terjangkau, dan menguntungkan. Pada sukuk retail, pemesanan atau investasi bisa dimulai dengan modal minimal hanya 1 juta rupiah dengan tenor selama 3 tahun. Sukuk retail bisa kamu beli pada agen penjual. Sukuk retail dijual oleh bank ataupun perusahaan sekuritas. Sukuk pemerintah ini telah sesuai syariah karena dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maisir atau judi, gharar yaitu ketidakjelasan, dan riba, serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Penerbitan sukuk menggunakan ijaroh dengan format S to be less. Ini adalah jenis ijaroh di mana objeknya sudah ditentukan dari segi spesifikasinya dan sebagian objeknya sudah terlihat pada saat terjadinya akad, namun keseluruhan atas objek ijaroh dilakukan pada masa mendatang sesuai kesepakatan. Pada sukuk retail, return atau imbal hasil yang ditawarkan khususnya pada seri SR011 adalah 8,05%. Yang kedua yaitu sukuk tabungan. Sukuk tabungan juga merupakan produk investasi syariah dari pemerintah, tapi perbedaannya terdapat pada tenornya, di mana pada sukuk tabungan tenor yang berlaku adalah selama 2 tahun. Menariknya, pada Agustus 2019, pemerintah menawarkan produk sukuk berseri ST005. Sukuk tabungan yang baru dikeluarkan ini menawarkan imbal hasil sebesar 7,4% dengan tenor selama 2 tahun. Untuk pembelian sukuk tabungan, kamu bisa membelinya di 22 mitra distribusi sukuk yang tersebar di antaranya seperti PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan beberapa lembaga keuangan lainnya. Kelebihan dan kekurangan investasi
investasi di saham, reksadana, dan sukuk. Dari tabel yang sudah disajikan, untuk tabel yang berwarna hijau merupakan kelebihan dari ketiga instrumen investasi, dan yang berwarna biru merupakan kekurangan dari ketiga instrumen investasi. Ada beberapa poin yang menjadi kelebihan dari ketiganya. Yang pertama terkait dengan modal investasi, di mana saham dan reksadana itu modalnya kecil, mulai dari 100.000, sedangkan sukuk itu mulai dari 1 juta. Yang kedua terkait dengan tenor atau jatuh tempo. Saham dan reksadana tidak ada jatuh tempo, sedangkan sukuk itu ada 2-3 tahun, tergantung jenis sukuknya. Yang ketiga terkait dengan imbalan. Saham imbalannya berupa dividen dan capital gain. Reksadana berupa capital gain dan sukuk berupa profit sharing. Yang keempat terkait dengan perdagangan di pasar sekunder, di mana ketiganya dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Dan yang kelima terkait dengan penerbit. Saham diterbitkan oleh perusahaan, reksadana diterbitkan oleh manajer investasi, dan sukuk diterbitkan oleh pemerintah dan bank syariah. Yang selanjutnya itu terkait dengan kekurangan. Ada beberapa poin terkait dengan kekurangan. Yang pertama terkait dengan resiko. Saham dan sukuk itu resiko kerugiannya cukup tinggi, sedangkan reksadana tergolong rendah. Yang kedua terkait dengan imbalan. Saham dividen yield-nya itu rendah. Reksadana dividennya tidak langsung, melainkan berupa nilai aktiva bersih. Yang ketiga terkait dengan tingkat keuntungan, di mana saham itu tingkat keuntungannya tergantung perusahaannya. Ketika perusahaannya untung, maka para pemegang saham itu akan mendapatkan dividen. Reksadana itu keuntungannya tidak pasti, karena bisa saja itu harga jualnya itu bisa naik atau turun. Sedangkan sukuk itu capital loss. Yang keempat itu jaminan, di mana saham dan reksadana itu tidak ada jaminan sama sekali, sedangkan sukuk itu ada karena diterbitkan oleh pemerintah. Yang terakhir itu terkait dengan pajak imbalan. Saham pajak imbalannya sekitar 10%, reksadana sekitar 5%, dan sukuk sekitar 15%. Selanjutnya yaitu analisis tingkat keuntungan dan risiko masing-masing instrumen investasi. Yang pertama yaitu ada di investasi di saham. Para pemegang saham dapat mengikuti rapat umum pemegang saham yang diakui sebagai pemilik perusahaan dan wajib ikut menentukan pemimpin perusahaan dan strategi yang dilakukan oleh perusahaan, serta mendapatkan keuntungan berupa dividen yang nantinya dibagikan kepada investor sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Semakin banyak jumlah saham yang dimiliki investor, maka semakin besar pula dividen yang akan diperoleh. Namun, dividen hanya akan dibagikan ketika perusahaan memperoleh keuntungan, dan pembagian dividen sesuai dengan yang telah disepakati pada RUPS. Tidak hanya dividen, capital gain juga merupakan keuntungan lain dari investasi saham yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli. Semakin tinggi keuntungan suatu perusahaan, maka harga jual sahamnya akan meningkat. Kenaikan harga saham ini dimanfaatkan oleh investor untuk menjual sahamnya dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan ketika ia membeli saham. Resiko yang diperoleh oleh para investor adalah ketika perusahaan mengalami kerugian, maka investor tidak akan memperoleh dividen dan harga saham cenderung turun atau capital loss. Jika perusahaan mengalami kerugian dari waktu ke waktu, maka perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan ini merupakan risiko terburuk bagi para investor karena investor hanya mendapatkan likuiditas yang tersisa. Bahkan ketika perusahaan tidak memiliki likuiditas lagi, maka investor tidak akan memperoleh apapun dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu investasi di reksadana. Investasi reksadana dikelola oleh manajemen investasi yang tersertifikasi sehingga keterbatasan pengetahuan dan minimnya waktu untuk menganalisis investasi dapat teratasi dengan mudah.
sehingga para investor dapat berinvestasi dengan mudah dan aman. Tidak hanya itu, dengan jumlah investasi yang kecil, para investor tetap akan memperoleh keuntungan yang sesuai dengan jumlah reksadana yang dimilikinya. Selain jumlah investasinya yang kecil, transaksi dan monitoring dapat dilakukan dengan mudah secara online. Investasi reksadana memiliki tingkat risiko yang tinggi karena jumlah return yang akan diperoleh para investor cenderung tidak pasti dan mengikuti arus pasar. Jadi, investor tidak mengetahui kapan mereka mendapatkan keuntungan dan kerugian. Bahkan, reksadana dapat dibubarkan ketika nilai aktiva bersih kurang dari 25 juta rupiah selama 90 hari bursa berturut-turut. Selanjutnya yaitu investasi di sukuk. Investasi sukuk dilakukan dengan prinsip syariah, di mana keuntungan yang diperoleh para investor berupa profit sharing atau pendapatan tetap yang akan dibayarkan ketika jatuh tempo. Tidak hanya profit sharing, investor juga memiliki kesempatan untuk memperoleh capital gain. Ketika investor membeli sukuk dengan harga diskon, maka pada saat jatuh tempo, investor akan memperoleh bayaran sesuai dengan harga nominalnya. Ketika perusahaan menerbitkan sukuk mengalami kerugian, maka akan berpotensi penerbit tidak bisa membayar kupon atau mengembalikan pokok obligasi kepada investor pada saat jatuh tempo. Karena sukuk bersifat mudah dijual belikan, maka ketika pemilik sukuk membutuhkan dana tunai sebelum jatuh tempo, maka pemilik dapat menjual sukuknya di pasar sekunder. Dan jika tingkat suku bunga tinggi, maka harga jual sukuk menjadi rendah sehingga investor menjual sukuknya pada tingkat harga yang wajar atau di bawah harga beli. Artinya, pemilik sukuk kemungkinan tidak memperoleh keuntungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.